Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bicara peluang ya, peluang itu kalau dalam bahasa Inggris opportunity. Di sini ada yang pernah dengar SWOT, analisis SWOT? Ya. Kalau menurut saya itu mencari peluang itu harus peka. Jadi mas ini ya, jangan peka, jangan hanya peka terhadap cewek, tapi peka terhadap usaha gitu, peluang usaha. Sebenarnya kita nih kayak gini, peluang juga loh. Di sini rata-rata cewek, ya, cewek dan hampir semuanya berhijab. Teman-teman bisa jualan jilbab, bisa juga laundry jilbab, bisa juga, iya beneran. Ini kan saya lihat nih, mas-masnya di sini harus potong pendek ya. Bisa juga teman-teman kursus potong rambut, bisa jadi peluang. Ya, home service, teman-teman di sini, Mbak, aku mau potong rambut, atau Mas, aku mau potong rambut, bisa ke rumah ya? Oh bisa Mbak, ada minimal ordernya, minimal 3 orang yang harus dipotong, kayak gitu. Itu juga peluang. Saya juga seperti itu. Di sini masyarakat Indonesia kebanyakan wanita, terus kemudian hampir semuanya akan menikah. Ya, di sini ada yang mau menikah? Mau dong? Nanti kan mau kan? Ya, saya juga ambil peluang dari situ. Saya pengen jadi MUA yang bisa make upin orang. Itu peluang besar. Di sini mas-mas yang di sini, kalau pas nikah mau bulukan nggak? Nggak ya. Jadi nanti agak didempul kayak gitu. Nah sama seperti Mr. Cuki, saya juga memanfaatkan peluang. Teman-teman tahu nggak kalau seafood itu cenderung mahal? Iya. Mau makan cumi di rumah makan atau warung makan Padang atau restoran berapa? 15.000 sampai 20.000 ya. Dan posisi saat itu saya mahasiswa, nggak punya banyak uang. Mau makan cumi aja udah harus mikir, aduh ini kalau makan cumi bisa makan 2 kali nih, gitu. Sama teman-teman juga, sini siswa, cuma dikasih sapu 15.000, mau makan cumi langsung habis dong uangnya. Nah dari situ saya mengubah paradigma atau mengubah keadaan. Saya ingin menciptakan sebuah produk yang berbahan dasar seafood yang cenderung mahal dengan harga yang sangat ekonomis dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Mulai dari 6.000 teman-teman udah bisa makan cumi crispy. Itu bisa buat lauk, bisa buat cemilan, dan itu benar-benar peluang besar. Alhamdulillah sampai sekarang pun belum ada pesaingnya. Mungkin ada pesaingnya, harga dan kualitas bisa dibandingkan. Peluangnya seperti itu ya. Jadi teman-teman itu oke. Kalau mau tepuk tangan, janganlah. Ya. Jadi teman-teman tuh harus peka ya, harus peka. Tapi calon suami saya nggak peka terhadap saya. Nggak pernah romantis, nggak pernah peka gitu. Tapi pekanya terhadap bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu mungkin lebih menarik daripada saya. Ya tapi alhamdulillah sudah berani menikahi gitu ya. Jadi les. Ya yang di sini 8
Jadi untuk menghadapi ketika ada di titik terendah, oke, ya, berada di titik terbawah itu jauh lebih baik daripada di titik terminus. Dan saya bergabung dan mengembangkan Mr. Cuki itu ada di titik minus. Saya Mr. Cuki itu punya hutang waktu itu sekitar 20 jutaan. Ya, saya kemudian akhirnya saya bergabung di situ. Saya dengan kemampuan yang saya miliki, yang dapat saya kuliah gitu, gimana caranya mengatur keuangannya, gimana caranya, terus kemudian pemasarannya, atur SDM-nya, segala macam manajemennya, itu lebih sulit daripada bertahan di titik terendah. Alhamdulillah saya nggak pernah menganggap itu adalah sebuah kegagalan atau sebuah apalah kayak gitu yang negatif-negatif, karena saya tahu bahwa Allah itu menciptakan masalah itu sudah sepaket dengan solusinya, dan itu nggak perlu diragukan lagi. Kemudian saya juga harus meminta izin sama orang tua, ya, restu dari orang tua itu penting banget. Jadi kalau udah dapat restu orang tua itu insya Allah dikabul sama Allah. Dan saya harus mendapatkan restu bahwa saya ini bergabung untuk membangun dan mengembangkan Mr. Cuki. Di mana di luar sana saya sudah mendapat banyak tawaran pekerjaan, tapi saya memilih untuk membangun dan mengembangkan sebuah usaha yang ada di titik terminus itu. Dan itu sangat luar biasa susahnya. Pokoknya teman-teman di sini gak usah khawatir. Apapun yang membuat teman-teman down, apapun yang membuat teman-teman kecewa, apapun yang membuat teman-teman merasa gagal, oke, itu biasa aja gitu, nggak apa-apa, jalani aja, pasti ada solusinya, pasti ada jalannya. Itu yang saya dan Mas Agung terapkan di kehidupan, ya, di kehidupan bisnis dan kehidupan nyata. Gimana tadi? Udah terjawab kan teman-teman? Intinya di balik lelaki sukses ada wanita hebat. Pasti kan Pak Presiden sama Bu Presiden gitu ya. Kalau menurut saya kendala ya, kita berbicara kendala, itu nggak bakal mulai-mulai namanya usaha. Yang paling penting itu kalian mulai dulu. Nggak harus kalian bikin usaha sendiri. Kalian dari step by step dulu. Kalian kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan sekarang. Kalian punya waktu sehari 24 jam. Sekolah berarti sekitar berapa jam sekolah? 10 jam ya? 9 jam ya? Selama kalian sekolah, bagaimana mengaturnya? Setelah lulus, kalian berhadapkan antara karir dan bisnis gitu loh. Kalau kalian berpikir bisnis, berarti kalian harus mencari modal, mencari ide usaha seperti apa. Bahkan misal kendala kalau kalian pengen usaha bakso, kalian harus cari tempat yang strategis. Itu yang paling benar. Karena dalam usaha kuliner juga yang paling penting tuh lokasi usaha juga. Dulu saya pernah berpikir usaha di mall itu, usaha di dalam mall itu enak. Dulu saya pernah rugi juga. Buka usaha es bubble di dalam mall Borobudur Pekalongan yang kemarin kebakar. Itu dulu tahun 2014 awal saya jualan di situ. 2014. Akhirnya ternyata masyarakat itu kalau masuk ke mall cuma Windows ya, Windows shopping gitu ya. Jarang mereka tuh jajan di dalam mall. Saya mikirnya jualan di mall tuh gak kehujanan, rame. Ternyata saya salah langkah gitu. Tapi dari kejadian itu banyak hikmah yang bakal saya ambil. Karena paling saya alami ya saya belajar dari pengalaman gitu. Saya belum berani, misal saya ambil keputusan sekarang dari masalah-masalah yang dulu saya alami ya, saya harus mempertimbangkan, saya konsultasi dengan mentor saya. Yang paling penting juga lingkungan itu juga mendukung teman-teman untuk memulai usaha. Misal lingkungan teman-teman usaha semua, kalian juga akan tergabung di situ. Paling tidak kalau kalian ingin belajar bisnis, gak harus kalian juga buka bisnis dulu. Dulu saya juga
tahu bisnis dari kedua orang tua saya. Dari SMP SMA dulu saya tiap hari jualan di pasar Comal. Ada yang sering ke pasar Comal? Nah, dulu juga saya sering bantu orang tua jualan. Akhirnya saya belajar bisnis dari situ step by step. Ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop yang saya ikutin. Akhirnya saya memberanikan diri memulai usaha di tahun 2013 dengan kendala-kendala yang saya alami. Yang penting dalam bisnis kita harus bisa memanajemen resiko sekecil mungkin, gitu aja. Oke, terima kasih atas jawaban. Gimana Mas Andra, sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita mempunyai 3 peluang lagi untuk 3 pertanyaan. Selamat yang cowok dong, Jantian. Oke, salam buat Kak Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Isyamiri Rizky Sultani. Kalau berkenan, saya ingin bertanya, kalau kendala waktu Anda melakukan kerugian, apakah Anda melakukan suatu mengaplikan produk dan juga penggabungan antara pasar satu dan pasar yang lain, misal Deko dengan rezeki gabung jadi satu, atau melakukan pengaplikan produk itu dari rezeki dan cumi rezeki membuat cumi goreng atau yang lainnya. Ya, terima kasih. Gimana Kak? Tadi belum jelas? Oke, kayak Bang lebih Bisnis awal itu terdiri market penetration, bisnis verification, dan market development dan product development. Dan Anda melakukan hal tersebut atau tidak? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya. ini ada door prize kaos dari Mati. Oke. Silakan Kak ditanya. Terima kasih yang mencerahkan pertanyaannya. Dan sebuah usaha itu pasti butuh yang namanya pengembangan, butuh yang namanya inovasi. Dan sekarang alhamdulillah saya udah punya 25 cabang dengan 1 menu. Insya Allah juga nanti akan penambahan menu lagi, seperti udang, cumi, terus kemudian ikan dan sebagainya. Itu pasti ada di dalam planning kita di usaha. Jadi usaha itu jangan hanya berpikir 1 atau 2 tahun ke depan, tapi berpikir 10, 20, sampai 50 tahun ke depan. Dan insya Allah setelah menikah saya akan launching restoran seafood di Tegal. Itu sebagai inovasi kami. Tadi Mas Ilham ya, rencana pengen bisnis apa Mas Ilham? Kuliner atau kuliner? Kalau bisnis di kuliner sekarang itu pilihannya 2 menurut saya, mengikuti tren atau menciptakan tren baru. Kalau kita mengikuti tren, di sini di Pemalang yang lagi ngetren jajanan apa tuh? Sempolan ya? Sebelah, terus banana cake, cilor, terus milor. Ya, tapi bisnis yang hanya mengikuti tren itu hanya sebentar. Dulu pernah dengar kue cubit nggak? Sekarang ada yang masih jualan. Udah pada hilang ya, udah pada tutup ya. Nah, itu contohnya. Kalau kita menciptakan tren baru, kita bikin produk yang untuk jangka panjang. Nah, saya di Deko itu menciptakan produk yang sudah ada, saya diversifikasi yang baru. Donat bakar. Pada dasarnya kan donat digoreng, tapi saya bakar dengan aneka selai atau topping. Terus nasi ayam sama coklat itu produk yang umum gitu. Kalau saya jualan mengikuti tren, itu capek gitu. Apa yang ngetren sekarang kita ikuti terus. Mungkin yang di sini anak-anak hits, ya, anak-anak hits zaman now kan, mereka berpikir yang penting aku
bisa buat foto, bisa buat selfie, tempat yang bagus gitu. Kedepannya sih Beko juga bisa buka cabang lagi. Tapi ini untuk bertahannya selama 2 tahun berjalan ini, saya terus melakukan inovasi apa yang lagi tren sekarang. Tapi saya mencoba untuk menciptakan tren baru. Misal masih musim-musimnya ayam geprek, tapi saya ingin bikin namanya ayam geprek tapi dibakar. Bisa, kalian bisa inovasi kayak gitu. Misal chicken crispy bakar. Biasanya yang dibakar lele atau tempe atau ayam, tapi ayam crispy dibakar juga enak. Yang penting kita harus berpikir inovasi. Kalau bisa saya masih bingung melakukan untuk mencari menu baru, saya biasanya mengecek di YouTube apa yang lagi booming di awal tahun ini seperti itu. Oke, gimana kan? Oke, selanjutnya tadi udah 1 cewek 1 cowok, gantian nih yang cewek lagi. Oke, silakan Kak Devir. Tapi untuk pemula itu yang ingin saya tanyakan tuh gimana cara dapat idenya? Seperti Mbak Iko kan dapat ide dari pengalaman makan di nasi padang yang suhunya mahal. Kalau Mas Abil, saya dulunya jual es dobel. Nah, ya kenapa jadi berat itu? Inspirasinya dari mana tuh? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kevin. Ini ada door prize dari HSF Store. Silakan. Mengenai peluang yang saya jalankan, dulu sempat laris. Saya jualan es bubble, tapi waktu itu sempat kalah saing dengan cappuccino cincau. Karena saat cappuccino cincau booming, penjualan saya turun gitu. Cabang yang saya punya akhirnya tutup. Itu yang pernah saya alami. Akhirnya saya menemukan peluang baru. Saya ingin cari produk yang umum. Donat itu produk yang umum yang semua diketahui. Tapi saya menjanjikan donat itu dalam kondisi fresh dibakar. Kayak kalau kalian pernah merasakan roti bakar, ya saya ganti dengan donat gitu. Tapi dari peluang yang kalian ingin ambil ya, saran saya sih kalian bisa menemukan ide atau sebuah konsep dalam suatu usaha. Saran saya jangan langsung kalian jual gitu loh. Kalian pikirkan dulu dari ide itu, konsep yang kalian akan jalankan itu, produk yang kalian mau jual itu mau jual kemana, segmentasinya harus jelas. Nah misal kalian sudah menemukan ide nih, misal kayak usaha delivery makanan nih, di Pemalang ada nggak kafe yang fokus jualan menu delivery? Apalagi sekarang kan zamannya mager instan gitu loh. Apalagi orang pengen makan tapi malas keluar gitu loh. Lapar tapi mager, jadi susah ya gitu ya. Nah, solusinya kalian harus menciptakan produk yang lebih spesial, fokus delivery gitu loh. Tinggal kalian bikin konsep nama usahanya apa. Setelah itu bikin prototipe sebuah usahanya. Prototipenya itu kalian bisa bikin usaha kuliner. Dulu saya bikin donat, ya saya cipin dulu ke teman-teman, cocok gak, rasanya enak gak, layak gak, saya kasih gratis semua teman-teman untuk nyoba. Kalau misalnya dirasa cocok, yaudah saya launching untuk menu baru, saya jual. Setelah itu kalau kalian udah nemuin konsep atau ide, terus kalian udah bikin prototipe, baru cari model, terus kalian extend, mau nggak usah ya, gitu aja.
Sudah? Oke. Oke, untuk pertanyaan satu lagi. Bagi teman-teman di sini boleh minta teman duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi dong Pak, maju lagi. Saya mau tanya tapi Anda kenapa? Lagi juga, tabraklah. saya mau tanya tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mau tanya ke Diam dong, diam. ini saya mau tanya Oke, maaf ya Kak Julia. Kak, siapa namanya nih? Kak, ini anak teater loh Kak, makanya biasa seperti ini. itu saya mau tanya Udah 10 kali ya? ya. Saya mau tanya 11 kali, 11 kali. bagaimana caranya untuk Mendapatkan dia. bagaimana caranya bagaimana caranya bisa menebak sampai 25 itu tempatnya di mana apa di mana ya Oke, salaman dulu. Saya gini-gini. Oke. Ganteng banget sih, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi buat teman-teman nih, di sini ada yang jomblo nggak? Mungkin sama Mas yang itu aja. Bakal terhibur tiap hari, jadi nanti gendut. Ya. Saya mau jawab, Mas. Saya mau jawab. Ya. Jadi gimana sih caranya untuk pengembangan bisnis sampai punya 25 cabang, lokasi dan sebagainya. Jadi Mr. Cuki itu kita waralabakan.
atau kita franchise-kan. Jadi jika ada yang ingin membuka terkait tempat dan SDM atau karyawan itu sudah menjadi pihak franchisee atau pihak yang keluar laba. Saya sebagai pihak franchisor hanya memberikan bahan baku, alat dan sebagainya terkait tempat dan SDM itu kita serahkan kepada pihak franchisee atau mitra. Kak, kenapa kok banyak yang franchise? Dan alhamdulillah kenapa banyak yang franchise? Berarti itu menunjukkan bahwa Mr. Cuki itu bisa diterima di kalangan masyarakat, betul? Selain harganya murah, juga rasanya enak. Minta doanya semoga bisa buka di Pemalang ya. Dan itu Mas, jadi kenapa bisa punya banyak cabang? Karena kita pertama kita mempertahankan kualitas, kemudian pelayanan sesuai dengan SOP atau standar operasional. Jadi kita sudah ada SOP-nya, gimana cara melayani konsumen, gimana caranya menggoreng, gimana caranya menyiapkan cemilan sebagainya seperti itu. Dan itu yang harus dipertahankan oleh seluruh usaha jika ingin berkembang. Dan jangan lupa untuk inovasi atau developing seperti yang ditanyakan Mas Budi. Terima kasih. Oke, gimana Mas? Sudah buat? Sekarang atau kita main di belakang? Oke, daripada kita kayak gini krik-krikan terus nih, habis ini ada penampilan apa Kak? Habis ini ada penampilan yang akan ditampilkan dari band Predator. Kenapa sih? Apa inspirasinya?